Bupati Siak lakukan penandatanganan kesepakatan batas wilayah daerah. Penandatanganan tersebut diikuti beberapa bupati dan wali kota seprovinsi Riau. Adanya fenomena gerhana bulan, jamaah Masjid Sultan Syarif Hasim Islamic Center Kabupaten Siak laksanakan sholat sunnah gerhana bulan setelah pelaksanaan sholat fardu maghrib. Bupati Siak Alfedri resmikan bank sampah berkelana di Kecamatan Minas. Bank sampah ini merupakan hasil kerjasama antara PT Chevron Pasifik Indonesia bersama Universitas Lancang Kuning Riau. Assalamualaikum saudara, berita utama tadi akan kami informasikan dalam Kabar Siak bersama saya Cahya Ice. Saudara, Bupati Siak Alfedri lakukan penandatanganan kesepakatan batas wilayah daerah. Penandatanganan tersebut diikuti Bupati dan Wali Kota seprovinsi Riau. Bupati Siak Haji Alfedri melakukan penandatanganan batas wilayah antara Kabupaten Siak dengan Kabupaten Rokan Hulu serta Kabupaten Kampar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2021 yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat berharap pemerintah daerah bisa segera menyelesaikan dalam waktu 5 bulan sejak ditandatangani PP tersebut, yakni dimulai dari 2 Februari tahun 2021 yang artinya hingga Juli 2021. Hal ini harus sudah terrealisasi dengan baik. Untuk itu, Saudara Gubernur Riau Haji Samsuar menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati dan Wali Kota yang telah melakukan langkah-langkah konkret sehingga target penyelesaian permasalahan batas wilayah antar kabupaten kota dapat dicapai dalam kesepakatan bersama. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri dengan suratnya nomor 126 garis miring 2408 garis miring BAK tanggal 9 April 2001 perihal tim percepatan penyelesaian penegasan batas daerah menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri bersama daerah untuk menetapkan batas daerah berdasarkan berita acara kesepakatan paling lama 5 bulan terhitung sejak PP 43 tahun 2001 berlaku. Dan apabila pemerintah daerah tidak sepakat terhadap batas daerah yang telah dibahas bersama, maka Menteri Dalam Negeri diamanatkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan untuk memutuskan dan menetapkan penegasan batas daerah. Pada penandatanganan yang berlangsung di ruang auditorium kantor Gubernur Riau, turut pula dihadiri oleh pimpinan OPD Provinsi Riau, serta Bupati Bengkalis, Bupati Rokan Hulu, Bupati Pelalawan, Bupati Rokan Hilir, dan Bupati Kampar. Tim Liputan mengabarkan. Terkait dengan telah dilakukannya penandatanganan kesepakatan tapal batas wilayah, Bupati Siak Alfedri berharap agar masyarakat yang tinggal di perbatasan bisa lebih sejahtera. Usai melaksanakan penandatanganan kesepakatan tapal batas wilayah daerah, Bupati Siak Haji Alfedri menyampaikan rasa syukurnya serta berharap agar kehidupan masyarakat di perbatasan akan menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah kabupaten tetangga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini yang disampaikan Bupati Siak Haji Alfedri ketika ditemui oleh tim liputan RPK dan Siak Televisi. Nah, tentu ini dalam rangka mengupayakan tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11, kemudian PP 41 bahwa penata batas ini sesuai dengan PP tersebut ini kan harus diselesaikan paling lama 5 bulan se-Indonesia. PP ini ditetapkan tanggal 2 Februari, berarti tanggal 2 Juni harus selesai. Kalau tidak selesai nanti ini akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga diharapkan nanti tanggal 2 Juli itu se-Indonesia sudah selesai masalah batas. Tentu dalam rangka bagaimana ada kepastian pelayanan kepada masyarakat, kemudian juga untuk pengembangan investasi daerah, dan juga barangkali ini ditindaklanjuti dengan nanti penyesuaian rencana tata ruang daerah. Nah, inilah maksud hari ini, alhamdulillah ya sudah disepakati pada hari Jumat yang mulia ini. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Bupati Siak Alfedri bersama Universitas Riau Panam melakukan pertemuan 4 mata guna menjalin kerjasama di bidang pendidikan demi meningkatkan sumber daya manusia.
Pertemuan antara pemerintah Kabupaten Siak bersama Rektor Universitas Riau dalam rangka menjalin kerjasama di bidang pendidikan, terutama beasiswa unggulan bagi masyarakat Siak, khususnya masyarakat kurang mampu dan aparatur pemerintah kampung, yang bertujuan untuk mewujudkan salah satu visi dan misi Kabupaten Siak, yakni meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dikatakan Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri saat melakukan pertemuan bersama Rektor Universitas Riau. Kemudian selanjutnya kami ini di Siak Pak Rektor ada program untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak miskin. Jumlahnya orang tuanya ada 10.800 kakak. Jadi kami di situ aja kami kunci anak ini, dan tentulah yang pertama kami memberikan beasiswa ini kami nanti lagi kepada perguruan tinggi di Riau dengan melihat jurusan yang mungkin itu yang kami perlukan lah, yang mungkin sangat relevan dalam pembangunan potensial masa mendatang. Bupati Siak Haji Alfedri menambahkan program kerjasama ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin agar dapat memperoleh pendidikan sarjana melalui beasiswa unggulan dengan harapan agar pihak Universitas Riau Panam dapat membantu merealisasikan program pendidikan. Sementara itu, Rektor Universitas Riau Aras Mulyadi memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Siak yang telah mempercayakan kampusnya sebagai salah satu tempat bagi masyarakat Kabupaten Siak dalam menempuh jenjang pendidikan sarjana melalui program beasiswa unggulan. Saudara, ada 4 jurusan beasiswa unggulan yang dibicarakan dalam audiensi tersebut, yakni jurusan akuntansi, jurusan teknik sipil, jurusan kedokteran, serta jurusan sastra Inggris. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman buka kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 melalui virtual. Dalam membantu penyusunan KLHS. Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMD tentang penetapan isu prioritas pembangunan berkelanjutan Kabupaten Siak tahun 2021-2026 ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Dr. Andes Haji Arfan Usman, dan didampingi Kepala Bapeda Kabupaten Siak Wan Yunus. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat penyusun KLHS RPJMD Kabupaten Siak melalui virtual. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS ini adalah untuk mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Siak tahun 2021 hingga 2026. Melalui kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Dr. Andes Haji Arfan Usman mengapresiasi kepada pimpinan NGO internasional yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan KLHS dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Siak. Dokumen di KLHS ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan dan sebagai pertimbangan dalam rumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Selain itu, Saudara, Sekda Siak juga mengungkapkan bahwa KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan suatu wilayah dalam penyusunan kebijakan program pembangunan ke depan. Tim Liputan mengabarkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD, Kepala Daerah wajib membuat KLHS RPJMD. Hal ini disampaikan Sekda Kabupaten Siak saat membuka kegiatan KLHS RPJMD melalui virtual. Gubernur dan Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program.
pemerintah daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. 3. KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, atau program. Saudara, kita nantikan informasi selanjutnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Aku kan tak mau nih. Pak Amin dari mana? Apa pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut katu di lambung. Ibu nih apa pasal nih? Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya. Bapak bisa coba ya. Jamu Ragil Ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk Ragil Ayu di Bandar Sungai. Warung Wanita Kerudung. Warung memiliki jak berbagai mode pemesanan melalui online maupun offline. Selengkapnya, cek langsung Instagramnya @warungjak_Indonesia atau melalui WhatsApp di nomor 0813 7293 2948. Saudara, masih di kabar Siak, Bupati Siak Alfedri hadiri penilaian kinerja aksi konvergensi stunting tingkat kabupaten dan kota seprovinsi Riau yang dibuka langsung PLT Sekda Provinsi Riau Masrul Kasmi melalui Zoom meeting. Saudara, Bupati Siak Alfedri didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman, Asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin, beserta Kepala Dinas Kesehatan Dr. Tony Chandra, menghadiri penilaian kinerja aksi konvergensi stunting tingkat kabupaten dan kota seprovinsi Riau. Acara ini diselenggarakan di ruang Bandar Siak yang dibuka secara langsung oleh PLT Sekda Provinsi Riau Masrul Kasmi melalui Zoom meeting. Sementara itu, PLT Sekda Provinsi Riau Masrul Kasmi mengatakan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah usia 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Hal ini perlu dilakukan penanganan dan pencegahan sedini mungkin.
Jika dibiarkan akan berakibat pada tumbuh kembang anak. Secara luas, stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kemiskinan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang berusia di 5 tahun akibat kurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau apa yang disebut dengan HPK, di mana balita atau balita bayi di bawah usia 2 tahun yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan yang tidak maksimal, menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit di masa depan dan dapat berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas, stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Dari hasil penilaian kinerja kabupaten dan kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting di Provinsi Riau, yakni Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti. Tim Liputan mengabarkan. Bupati Siak Alfedri pimpin rapat evaluasi pendataan dan pelaporan COVID-19 Kabupaten Siak yang bertempat di ruang Zamrud Room Komplek Abdi Praja. Rapat evaluasi pendataan serta pelaporan COVID-19 Kabupaten Siak dipimpin langsung oleh Bupati Siak Alfedri serta diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, para asisten, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Siak, Kadis Kesehatan serta Kepala Puskesmas se-Kabupaten Siak. Bupati Siak Alfedri menjelaskan bahwa dirinya telah menerima arahan dari Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu terkait beberapa hal yang perlu diperhatikan dan rentan terjadi di Kabupaten Siak saat musim kemarau, seperti kebakaran hutan dan lahan, serta masih tingginya kasus terkonfirmasi virus COVID-19 di Kabupaten Siak. Untuk itu, Bupati Siak mengajak seluruh unsur terkait secara bersama-sama menangani kasus COVID-19 dengan sebaik mungkin sehingga kasus terkonfirmasi di Kabupaten Siak dapat segera menurun. Nah, yang saya ingin sampaikan, yang jelas Presiden kita harus bersama-sama menangani COVID ini dengan baik dan harus diturunkan. Kalau saya sudah turun, biasanya di satu daerah provinsi yang turun itu akan kembali baik landai. Sementara itu, Dr. Tony Chandra selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak mengungkapkan bahwa terkait pendataan pasien COVID-19 akan dilakukan penginputan data yang diberlakukan bagi masyarakat yang akan melakukan swab. Di antaranya sesuai urutan nama, umur pasien, alamat, serta dari kecamatan mana pasien berasal. Jadi di sini setiap pasien yang mau diperiksa rapid mau di swab, datanya ini masuk ke data ini semua terkait dengan nama, umur, alamat, kecamatan, berasal kabupaten. Dari penginputan data yang dilakukan oleh setiap puskesmas, maka akan lebih diketahui setiap kecamatan yang dikategorikan dalam zona oranye dan sebagainya. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, adanya fenomena gerhana bulan yang terlihat juga di Kabupaten Siak, Jamaah Masjid Sultan Syarif Hasim Islamic Center Kabupaten Siak laksanakan sholat sunnah gerhana bulan setelah melaksanakan sholat fardu maghrib. Saudara, gerhana bulan total yang terjadi pada Rabu 26 Mei dapat dilihat dari sebagian besar wilayah di Indonesia. Waktu pengamatan atau penglihatan di setiap tempat berbeda-beda dan bergantung pada faktor wilayah setempat. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Siak sendiri tidak dapat terlihat jelas proses terjadinya gerhana bulan ini karena semenjak sore hari langit sudah tertutup awan mendung. Pelaksanaan sholat gerhana bulan atau sholat khusuf dilaksanakan di Masjid Sultan Syarif Hasim Islamic Center Kabupaten Siak. Sholat yang dilaksanakan ba'da sholat fardu maghrib ini diikuti jamaah Masjid Sultan Syarif Hasim. Sedangkan imam pada sholat khusuf ini dipimpin oleh Ustadz Muhtar Al-Hafiz dan khatib pada khutbah sholat ini disampaikan oleh Ustadz Abdul Ghafur. Dalam khutbahnya, Ustadz Abdul Ghafur menyampaikan bahwa gerhana bulan adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gerhana adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerhana bukan sebagaimana yang diyakini sebagian masyarakat dulu bahwa itu peristiwa ditelannya bulan atau penanda bencana bagi petani, peternak dan lain sebagainya. Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Sultan Syarif Hasim Islamic Center Haji Jamaluddin menyampaikan terjadinya gerhana bulan total pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat pada Rabu 26 Mei. Umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana dengan memperbanyak zikir, takbir, dan bersedekah untuk menjauhkan segala musibah yang terjadi saat ini. Jadi oleh itulah dalam agama kita dianjurkan kita melaksanakan sholat gerhana bulan. Tadi dimulai dengan sholat sunat berjemaah 2 rakaat. Gerhana bulan yang terjadi pada tahun ini tidak membawa malapetaka kepada kita, makanya kita dianjurkan untuk berzikir, bertakbir, kemudian bersedekah. Selain itu, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa musibah yang terjadi saat ini akan segera berlalu. Tim Liputan mengabarkan. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, Polres Siak lakukan pemeriksaan kesehatan di Posko Meredan dan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah bagi pengendara yang akan menuju ke Kabupaten Siak. Mengantisipasi terjadinya penularan kasus COVID-19, khususnya di wilayah Kabupaten Siak, jajaran Polres Siak bersama pihak Puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pengendara yang akan menuju ke Kabupaten Siak. Kegiatan ini sendiri dipimpin secara langsung oleh Kapolres Siak AKBP Gunara Hardianto dan Kasat Lantas Polres Siak AKP Rosna Meilani. Setiap pengendara yang melintas dimintai keterangan dan pemeriksaan kesehatan. Hal ini tentunya sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Tanggal 18 hingga 24 Mei dilakukan masa penyekatan dan mewajibkan seluruh pengendara yang akan melakukan perjalanan dalam negeri untuk melengkapi persyaratan surat bebas COVID-19. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di 2 posko menuju Kabupaten Siak, yakni Posko Penyekatan Maredan dan Posko Penyekatan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Siak. Himbauan dari pemerintah bahwa tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 merupakan masa pengetatan yang mana mewajibkan kepada seluruh pelaku pengendara dalam negeri untuk memenuhi persyaratan, yaitu membawa surat keterangan bebas COVID apabila akan melaksanakan perjalanan. Hal ini dilaksanakan guna untuk mengantisipasi terjadinya penularan COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Siak. Dan kegiatan ini kami laksanakan di 2 tempat, yaitu di Posko Penyekatan Kampung Tengah Maredan dan di Posko Penyekatan di Pos KTL Kabupaten Siak. Terima kasih, selamat pagi. Sementara itu, saudara, pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat demi mencegah penularan virus COVID-19. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, tingginya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Siak, Kapolres Siak AKBP Gunara Hardianto pimpin apel persiapan penyemprotan disinfektan di wilayah Kabupaten Siak. Sebelum dilakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Kabupaten Siak, Kapolres Siak AKBP Gunara Hardianto memimpin apel bersama yang dipusatkan di lapangan Siak Bermada dan diikuti oleh tim dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Damkar Kabupaten Siak. Hadir pula pada apel tersebut Sekda Siak Arfan Usman, Ketua DPRD Kabupaten Siak Asmi, dan unsur Forkopimda serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak. Dalam arahannya, Kapolres Siak AKBP Gunara Hardianto mengatakan kegiatan penyemprotan dilakukan mengingat tingginya angka kasus COVID-19 di Kabupaten Siak yang setiap harinya mengalami peningkatan.
Untuk Provinsi Riau menempati urutan pertama sewilayah Sumatera dan Kabupaten Siak menempati urutan ketiga di Provinsi Riau. Bahwa penyebaran COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Belum ada tanda-tanda untuk adanya penurunan. Selain itu, saudara, guna memutus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Siak, pihak kepolisian telah berupaya dengan melakukan penyekatan sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri, melakukan pemeriksaan, menggelar operasi justisi, serta melakukan penyemprotan disinfektan di tempat publik dan pemukiman warga. Diharapkan wabah COVID-19 dapat berakhir sehingga aktivitas bisa berjalan dengan normal. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Bupati Siak Alfedri resmikan bank sampah berkelana di Kecamatan Minas. Nantikan informasinya usai jeda berikut. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love Donat 1001. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Saudara, Bupati Siak Alfedri resmikan bank sampah berkelana di Kecamatan Minas. Bank sampah ini merupakan hasil kerjasama antara PT Chevron Pacific Indonesia bersama Universitas Lancang Kuning Riau. Bertempat di Gedung Batin Jaunang, Aula Kantor Camat Minas, Alfedri selaku Bupati Siak meresmikan bank sampah berkelana yang merupakan singkatan dari Bersama Kelola Sampah Minas. Program ini merupakan kerjasama PT Caltech Pacific Indonesia dan juga Universitas Lancang Kuning. Rektor Unilak Dr. Junaidi mengatakan kerjasama ini merupakan bentuk peran aktif dan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Lancang Kuning. Dan tentu saja Bapak Ibu yang ada di kecamatan ini, keberadaan bank sampah ini mari kita manfaatkan, karena peran masyarakat itu sangat penting ya dalam pengelolaan, dalam keberlanjutan sampah ini.
Perwakilan dari PT CPI Wan Dedi Yudhistira mengatakan, program dari PT CPI memiliki banyak manfaat bagi masyarakat terutama yang berada di wilayah Kecamatan Minas. Di antaranya lingkungan menjadi bersih dari sampah dan juga sekaligus dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Bupati Siak Alfedri saat meresmikan bank sampah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT CPI dan juga Universitas Lancang Kuning yang telah mendukung terwujudnya bank sampah berkelana. Pertama mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PT Chevron yang telah mengalokasikan anggaran program CSR untuk membantu bank sampah dan Minas dengan berbagai unit usaha nanti. Ya, tentu juga pada Pak Rektor Universitas Lancang Kuning kita ucap juga apresiasi dan penghargaan seterusnya yang menjadi mitra bekerjasama dengan PT Chevron dalam melakukan pembinaan pendampingan terhadap bagaimana pengelolaan bank sampahnya bisa dilaksanakan dengan baik. Di akhir acara sebelum meninjau cara kerja mesin penggilingan dan juga mesin pres botol plastik, Bupati Siak Alfedri menandatangani MOU antara Bank Sampah Berkelana dan juga mitra unit sekaligus penyerahan secara simbolis tabungan emas dari Penggadaian kepada nasabah. Dari Kecamatan Minas, Tim Liputan mengabarkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak didampingi Kapolres Siak, Ketua DPRD Kabupaten Siak, serta unsur Forkompimda melepas tim gabungan yang akan melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Kabupaten Siak. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Saudara, keberangkatan iringan mobil dari tim kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Damkar Kabupaten Siak ini guna melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Kabupaten Siak. Adapun rute penyemprotan dari lapangan Siak Mermadah menuju Jalan Sultan Ismail, Jalan Hang Tuah, Jalan Raja Kecik, dan Jalan Sutomo. Penyemprotan disinfektan dengan sasaran yakni tempat-tempat publik, pemukiman warga. Hal ini dilakukan dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Siak. Kapolres AKBP Gunara Hadianto mengatakan telah menurunkan sebanyak 50 personil dari tim gabungan yang berasal dari instansi terkait untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Untuk kegiatan penyemprotan disinfektan, kita melaksanakan bersama-sama dengan instansi terkait dengan jumlah personil kurang lebih 50 orang personil. Tim Liputan mengabarkan. Barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja yang dimusnahkan dengan cara diblender dan dibakar oleh tim Satuan Riset Narkoba Polres Siak. Kapolres Siak Gunara Hardianto didampingi Sekda Siak Arfan Usman, Ketua DPRD Kabupaten Siak memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja yang telah disita oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Siak. Pemusnahan dilakukan dengan 2 cara, yakni untuk jenis narkotika sabu dengan cara di blender dan untuk narkotika jenis daun ganja dengan cara dibakar. Menurut Kapolres Siak AKBP Gunara Hardianto, barang bukti tersebut didapat dari warga Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sungai Apit yang telah diamankan oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Siak berupa narkotika jenis sabu seberat 773,06 gram dan ganja seberat 3,746 gram. Ini ada sabu sebanyak 773,06 gram. Kemudian untuk ganja sebanyak 3,740,4 gram. Jadi ini kita dapatkan dari
tidak tersangka, yang mana sudah kita amankan dan kita proses dan akan kita limpahkan ke kejaksaan untuk diproses kembali. Untuk mengatasi penyebaran penggunaan narkoba di Kabupaten Siak perlu adanya kerjasama dari semua pihak, mulai dari peran orang tua, masyarakat, dan unsur terkait. Hal ini disampaikan oleh Sekda Siak Arfan Usman. Mencari tahu anaknya kemana, anaknya berkawan dengan siapa. Nah ini yang perlu kita sosialisasi. Jadi harus kita memulai dengan dari rumah tangga sendiri dulu. Kita meminta kepada pihak orang tua, ya, pihak tokoh masyarakat, para pendidik, ini memulai untuk mengantisipasi dari awal, dari rumah dulu. Kalau sudah sampai di masyarakat, itu sudah susah kita. Jadi kan kita anak kita misalnya nggak pulang sampai pagi, kita biarkan dengan anak kita pulang sampai pagi. Kita tahu kita nggak tahu anak kita berkawan dengan siapa. Nah ini yang perlu sekarang dimulai. Tim Liputan mengabarkan. Mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat, Polres Siak lakukan swab antigen bagi masyarakat maupun pengunjung di lokasi Siak Bermada. Saudara, pelaksanaan swab antigen yang disasar kepada masyarakat maupun pengunjung di lokasi Siak Bermada secara langsung dipimpin oleh Kapolres Siak AKBP Gunnar Rahardianto. Kegiatan ini menyasar kepada pengunjung maupun masyarakat yang berkumpul di lokasi Siak Bermada, terutama yang berasal dari luar Kabupaten Siak. Kapolres Siak AKBP Gunnar Rahardianto SIK MH mengatakan, kegiatan ini dilakukan guna memutus penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Polres Siak, sekaligus untuk menjamin bahwa pengunjung benar-benar terbebas dari COVID-19. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat yang akan berkunjung ke Kabupaten Siak untuk tetap menjaga serta mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan himbauan pemerintah. Baik, terima kasih. Selamat sore. Kami dari jajaran Polres Siak bersama dengan unsur TNI, kemudian UPIKA, Pak Camat, dan Pak Kapolsek Siak melaksanakan kegiatan pemeriksaan swab antigen bagi pengunjung di Siak Bermada dalam rangka untuk menjamin bahwa pengunjung yang berada di Siak Bermada betul-betul bebas dari COVID-19. Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ingin berkunjung ke wilayah Kabupaten Siak, untuk tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Terima kasih. Selain itu, saudara, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakapolres Siak, unsur pejabat, dan Ramil Siak, Camat Siak, Kabid Damkar Kabupaten Siak, personil TNI dari Koramil, serta personil Satpol PP Kabupaten Siak. Dari 82 orang masyarakat yang dilakukan swab antigen, 81 orang dinyatakan negatif dan 1 orang reaktif. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi dari Kota Pekanbaru. Gubernur Riau Samsuar bersama Forkompimda Provinsi Riau pimpin rapat koordinasi persiapan alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia kepada PT Pertamina Hulu Rokan. Rakor ini diikuti Bupati dan Wali Kota tempat beroperasinya PT CPI. Untuk memudahkan koordinasi Bertempat di gedung daerah Pekanbaru, Gubernur Riau bersama dengan unsur Forkopimda Provinsi Riau memimpin rapat koordinasi persiapan alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia kepada PT Pertamina Hulu Rokan. Rakor ini sendiri diikuti pula oleh Bupati Siak Alfedri, Bupati Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, dan juga Wali Kota Dumai. 6 wilayah ini masuk dalam area kerja alih kelola Blok Rokan oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Dalam arahannya, Gubernur Riau Samsuar menekankan tentang pentingnya kesiapan fasilitas dan juga menjaga kondusivitas dalam pengalihan kontrak kerja oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Peralihan ini nantinya harus ada kejelasan dari aset-aset PT CPI dan barang milik negara lainnya yang dibutuhkan atau dimanfaatkan oleh pemerintah dan juga masyarakat Riau.
Menyelesaikan permasalahan lahan, limbah lingkungan Chevron, serta kesiapan BUMD dan perusahaan lokal dalam kerjasama selaku vendor maupun kontraktor di semua sektor, baik operator dan juga jasa penunjang lainnya. Hadir dalam rakor ini Dirut PT PHR yang baru, Dirut PT CPI, perusahaan mitra kerja dari BP Migas, serta dinas terkait yang membidangi migas di Provinsi Riau. Tim Liputan mengabarkan. Bupati Siak Alfedri mengatakan Kabupaten Siak siap bekerja sama dalam proses alih kelola Blok Rokan dari PT CPI kepada PT Pertamina Hulu Rokan yang akan diserahkan pada 9 Agustus mendatang. Tentu alhamdulillah ini kan dibahas banyak hal bagaimana supaya alih kelola ini berjalan dengan sukses dan lancar, termasuk juga dukungan dari masing daerah termasuk Siak. Nah, kita siap untuk memberikan dukungan insya Allah untuk kesuksesan alih kelola ini. Dan Siak juga, Pemda Siak, saya juga sudah ada pertemuan sebelum Ramadan di Minas dengan Dirut THR Pak Yudan. Nah, insya Allah juga hari Kamis nanti tanggal 27 Mei akan ada pertemuan khusus antara Bupati Siak dengan Dirut Pertamina Hulu Rokan baru Pak Jafi ataupun Pak Buyung, juga dengan Kepala SK Migas dari Pak Riki di Siak. Dan artinya kita siap berkomen membantu kelancaran ini, karena itu harapkan nanti ini akan memberikan pergerakan ekonomi baru dan itu sebagai devisa sumber pendapatan negara dan daerah di masa yang datang. Saudara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menggelar pertemuan awal bersama pemerintah Kabupaten Siak melalui virtual terkait rencana awal pra FGD RDTR di sekitar kawasan industri Tanjung Buton. Saudara, kawasan industri Tanjung Buton merupakan salah satu dari 9 kawasan industri yang menjadi prioritas di luar Pulau Jawa berdasarkan RPJMN. Pemerintah pusat telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 yang merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang di sekitar kawasan industri Tanjung Buton dilakukan guna mewujudkan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan wilayah Sumatera sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMN. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan industri Tanjung Buton direncanakan pembangunannya melalui dana APBN di Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang akan dibangun di lahan seluas 6.000 hektar. Hal ini merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Siak bersama dengan Kementerian Agraria, di mana pengembangan kawasan industri Tanjung Buton dalam penyusunan RDTR pada tahun lalu menerima RDTR dengan sistem online single submission. Hal inilah yang diungkapkan oleh Kepala Dinas PU Tarukim Kabupaten Siak, Irving Kahar. Jadi intinya RDTR kawasan pendukung industri Tanjung Buton ini memang dananya dari APBN, dari Kementerian Agraria Tata Ruang. Ini memang sudah lama Bapeda kami dengan PU, Bapeda dengan PU ini mengusulkan, karena tahun yang lalu kita juga dapat RDTR dengan sistem online single submission OSS yang ada di Kota Siak dan Mempura. Nah, inilah berawal dari situlah kita kena. Mungkin orang ATR ini menganggap bahwa kita sangat konsen. Nah, kita juga mengusulkan bagaimana nanti perkembangan kawasan industri Tanjung Buton setelah kawasan industri Tanjung Buton ini sudah jadi. Artinya kan perlu diatur, didetailkan tata ruangnya, pola ruangnya. Mana dia yang untuk kawasan bisnis, mana yang untuk kawasan ruang terbuka atau macam-macam. Ini harus kita detailkannya. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kabar Siak kali ini. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda dan juga saksikan Kabar Siak melalui media sosial Instagram dan Facebook serta channel YouTube Siak TV. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.